Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adit Saputra, mahasiswa Universitas Siber Asia, kelas IT 205, Prodi PJJ Informatika, NIM 230401011005. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan tugas dari UAS. Untuk kali ini saya ambil tema kepemimpinan, seni, dan gaya. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar mencapai tujuan bersama. Ini adalah seni yang melibatkan berbagai aspek, termasuk memahami karakteristik individu, membangun hubungan, dan menginspirasi tindakan. Kemudian definisi dari kepemimpinan sendiri. Definisi secara umum, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan bersama. Ini melibatkan kemampuan untuk memotivasi, mengarahkan, dan menginspirasi. Untuk dimensi kepemimpinan melibatkan berbagai dimensi seperti kepemimpinan transformasional, transaksional, dan karismatik. Setiap gaya memiliki karakteristik dan efektivitas yang berbeda. Peran penting pemimpin memainkan peran penting dalam organisasi, tim, dan masyarakat. Mereka bertanggung jawab untuk menetapkan arah, mengelola perubahan, dan membangun budaya yang positif. Kemudian untuk teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan memiliki teori sifat, teori perilaku, teori situasional, kemudian teori kontingensi. Untuk teori ini, untuk yang pertama teori sifat. Teori ini berpendapat bahwa pemimpin dilahirkan dengan sifat-sifat khusus yang memungkinkan mereka untuk memimpin, seperti kecerdasan, karisma, dan kepercayaan diri. Untuk yang kedua, teori perilaku. Teori ini berfokus pada perilaku pemimpin, seperti bagaimana mereka berkomunikasi, memotivasi, dan memberikan umpan balik kepada anggota tim. Teori yang ketiga, teori situasional. Teori ini menekankan bahwa gaya kepemimpinan yang efektif bergantung pada situasi tertentu seperti jenis tugas, karakteristik tim, dan lingkungan kerja. Untuk yang keempat, teori kontingensi. Apa itu teori kontingensi? Teori ini menggabungkan aspek-aspek dari teori sifat, perilaku, kemudian situasional untuk menjelaskan bagaimana faktor-faktor yang berbeda dapat mempengaruhi efektivitas kepemimpinan. Kemudian ada yang namanya gaya kepemimpinan yang efektif. Gaya kepemimpinan yang efektif itu apa aja? Gaya demokratis, kemudian gaya otoriter, kemudian gaya laissez-faire, kemudian gaya transformasional. Untuk gaya demokratis itu apa aja? Apa sih? Gaya demokratis memimpin, melibatkan anggota tim dalam pengambilan keputusan, mendengarkan masukan, dan mendorong partisipasi aktif. Kemudian untuk gaya yang kedua, gaya otoriter. Pemimpin otoriter memberikan instruksi yang jelas, menetapkan aturan yang ketat, dan mengendalikan proses pengambilan keputusan. Kemudian ada namanya gaya laissez-faire. Pemimpin laissez-faire memberikan kebebasan yang besar kepada anggota tim dengan minimal intervensi dan pengawasan. Gaya transformasional. Gaya transformasional itu pemimpin transformasional menginspirasi dan memotivasi anggota tim untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi dengan fokus pada visi dan nilai bersama. Kemudian ada yang namanya pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Cara pengambilan keputusan sebagai pemimpin itu ada
Satu, menganalisis masalah, membangkitkan solusi, kemudian mengevaluasi alternatif, membuat keputusan, dan menerapkan dan memantau. Yang pertama, menganalisis masalah. Identifikasi masalah dengan jelas, kumpulkan informasi yang relevan dan pahami konteksnya. Yang kedua, membangkit solusi. Untuk membangkit solusi, kumpulkan ide-ide kreatif dari berbagai sumber, termasuk anggota tim, ahli, dan stakeholder. Yang ketiga, mengevaluasi alternatif. Untuk mengevaluasi alternatif, pertimbangkan pro dan kontra dari setiap solusi dengan mempertimbangkan resiko, sumber daya, dan efektivitas. Yang keempat, membuat keputusan. Untuk membuat keputusan, pilih solusi terbaik berdasarkan analisis dan penilaian yang komprehensif. Yang kelima, menerapkan dan memantau. Untuk menerapkan dan memantau, terapkan keputusan dengan strategi yang jelas, pantau hasil, kemudian lakukan penyesuaian jika diperlukan. Kemudian, komunikasi efektif bagi pemimpin. Komunikasi efektif bagi pemimpin, komunikasi jelas, kemudian mendengarkan secara aktif, transparansi atau terbuka, kemudian umpan balik yang konstruktif. Komunikasi jelas, pemimpin harus menyampaikan pesan dengan jelas, mudah dipahami oleh anggota tim. Kemudian mendengarkan secara aktif, pemimpin harus mendengarkan dengan penuh perhatian, memahami perspektif orang lain, dan memberikan tanggapan yang tepat. Kemudian ada yang namanya transparansi dan terbuka. Pemimpin harus jujur dan terbuka dalam berkomunikasi, membangun kepercayaan dan saling pengertian. Kemudian umpan balik yang konstruktif. Apa itu umpan balik yang konstruktif? Pemimpin harus memberikan umpan balik yang spesifik, konstruktif, dan tepat waktu untuk membantu anggota tim berkembang. Kemudian membangun tim yang solid. Kejelasan peran, komunikasi terbuka, kerjasama tim, kepercayaan dan respek, dukungan dan bantuan. Kejelasan peran, tentukan peran dan tanggung jawab masing-masing anggota tim dengan jelas. Kemudian komunikasi terbuka. Dorong komunikasi yang terbuka, jujur, dan saling menghormati. Untuk kerjasama tim, budayakan kerjasama tim yang kuat dengan fokus pada tujuan bersama. Kepercayaan dan respek. Bangun kepercayaan dan saling hormat di antara anggota tim. Kemudian dukungan dan bantuan. Berikan dukungan dan bantuan kepada anggota tim, baik dalam hal teknis maupun emosional. Kemudian, untuk memotivasi dan memperdayakan anggota tim, ada pengakuan dan penghargaan, kemudian pemberian otonomi, pelatihan dan pengembangan, dan dukungan dan bimbingan. Untuk pengakuan dan penghargaan sendiri, kenali dan hargai kontribusi positif dari anggota tim baik secara verbal maupun material. Kemudian pemberian otonomi, berikan kebebasan kepada anggota tim untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas pekerjaannya. Pelatihan dan pengembangan, investasikan dalam pelatihan dan pengembangan anggota tim untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka. Kemudian yang terakhir, dukungan dan bimbingan. Berikan dukungan dan bimbingan kepada anggota tim untuk membantu mereka mengatasi tantangan dan mencapai tujuan bersama. Kemudian dari nilai kepemimpinan
ada namanya nilai-nilai kepemimpinan yang penting. Nilai-nilai kepemimpinan yang penting ada integritas, visi, komunikasi, kemudian empati. Untuk integritas, bersikap jujur, konsisten, dan bertanggung jawab dalam setiap tindakannya. Untuk visi sendiri memiliki visi yang jelas tentang masa depan dan menginspirasi orang lain untuk mencapainya. Kemudian untuk komunikasi, berkomunikasi secara efektif, dengan jelas, dan mudah dipahami oleh semua pihak. Kemudian ada empati. Empati itu memahami dan menghargai perasaan orang lain serta menunjukkan kepedulian dan perhatian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.